Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengkonfigurasi virtual router dan juga administrasi router. Pertama, kita cek dulu berapa IP yang kita dapat dari sebuah WiFi. Atau bagi teman-teman yang memakai kabel UTP, maka IP-nya pakai sesuai dengan provider masing-masing. Nah, setelah itu kita pergi ke New Machine, Next, lalu kita cari MikroTik, Next lagi, kita other. Nah, di sini juga other, Next. Nah, untuk di sini namanya bebas, saya memakai nama PR atau virtual router. Lalu pilih yang atas, lalu Next. Setelah itu kita play. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk loginnya kita pakai admin, lalu ctrl-c. Setelah itu kita konfigurasi namanya. Di sini saya memakai nama System Identity Set Name. Di sini saya memakai nama PR strip underscore ITNSA Hafiz. Setelah ganti namanya, kita konfigurasi interface-nya. Namun sebelum itu kita cek dulu. Dan di sini hanya ada satu header. Untuk menambahkan header, kita pergi ke setting, lalu ke add network adapter, finish. Tambahkan sebanyak 2 kali. Jadi totalnya ada 3 header. Nah, untuk header default kita pakai bridge. Untuk header 3 dan 2 kita pakai host only. Oke. Kita cek lagi dengan perintah interface print. Nah, di sini sudah ada 3 header ya, teman-teman. Setelah itu, kita konfigurasi interface-nya dari masing-masing header tersebut. Untuk header 1, di sini saya memakai nama inet atau internet. Untuk header 2, kita pakai untuk namanya router. Nah, untuk header 3 kita pakai nama client. Setelah konfigurasi interface, kita coba print dulu. Nah, di sini sudah terganti ya nama-namanya dari masing-masing header tersebut. Setelah itu, kita slash, lalu pergi ke IP address. Tambahkan IP address untuk header 1. Di sini saya memakai IP 192.168.152 sesuai dengan WiFi. Nah, di sini saya mendapatkan 158. Dengan prefix 24. Interface-nya kita arahkan ke inet atau header 1. Setelah itu, kita tambahkan IP address lagi, yaitu IP-nya di sini saya memakai 10.11.12.1/29 yang diarahkan ke header 3 atau client. Lalu untuk header 2-nya, di sini saya memakai IP 10.30.31/30 interface client.
Mohon maaf, interface-nya itu router atau header 2. Kita coba print. Nah, di sini sudah memiliki IP dari masing-masing header tersebut. Lalu kita tambahkan gateway-nya dengan perintah IP root add gateway, yaitu 192.168.158.1. Setelah itu kita tambahkan DNS dengan perintah IP DNS set servers sama dengan 888,10.11.12.2. Setelah itu kita tambahkan firewall NAT-nya. Kita tambahkan action-nya yaitu masquerade. Lalu kita tambahkan chain-nya yaitu src-nat. Dan untuk out interface-nya kita arahkan ke header 1 atau internet atau inet. Kita coba ping. Nah, di sini terjadi trouble ya, teman-teman. Saya salah memasukkan gateway-nya. Kita edit saja. Nah, harusnya segini IP-nya. Lalu kita ping lagi. Nah, sudah TTL ya, teman-teman, atau sudah berhasil. Setelah itu kita ke file, lalu ke new chain, next. Kita browser lagi untuk mencari Debian. Kita next lagi. Di sini skip saja. Nah, kita pilih paling atas, next, finish. Sembari menunggu, kita tambahkan lagi ke new chain untuk menambahkan Windows. Next. Nah, di sini ubah menjadi Windows 10 Pro. Setelah itu kita next. Next aja. Pilih paling atas, next, dan finish. Nah, karena di sini Debian-nya berubah menjadi codingan, kita restart saja agar menjadi GUI lagi. Kita install. Pilih English, Other, Asia, Indonesia. Next. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kita pindah dulu ke Windows saja. Kita next. Setelah itu kita masukkan hostname. Di sini saya memakai hostname yaitu Viz atau bebas ya, teman-teman, opsional. Lalu masukkan passwordnya. Kita masukkan. Di sini saya menggunakan nama yang sama agar nanti tidak lupa. Kita next saja. Enter aja. Enter lagi. Kita pilih yes. Lalu no. Nah, di sini yang dibintangi hanya yang paling bawah. Kita continue. Nah, untuk cara menghilangkan bintangnya kita klik spasi.
continue, tunggu prosesnya. Nah, jika sudah gini, masukkan nama yang tadi teman-teman daftarkan. Setelah itu ketikkan su min, lalu IPA untuk mengecek IP-nya, lalu nano /etc /networking network /interface. Nah, setelah itu kita ganti DHCP-nya menjadi static dan tambahkan IP. Di sini untuk perintahnya address, lalu IP-nya 110.11.12.2 dan untuk netmask-nya 255.255.255.248 dan untuk gateway-nya 10.11.12.1. Setelah itu ctrl+x y enter, lalu ketikkan sistem ctl restart networking. Lalu cek lagi IP-nya. Setelah itu kita install bin 9. Kita Y. Lalu masukkan CD atau DPD-nya. Setelah itu kita ketikkan nano /etc /bin 9. Mohon maaf. Untuk perintahnya cd /etc /bin 9. Kita cek. Lalu ketikkan perintah seperti ini. Copy paste name.conf lokal name.conf lokal . Kita masuk pada nano tersebut. Kita ketikkan zone, petik 2 di atas, LKS strip ITNSA strip Bandung, bdg.co.id. Dan di sini teman-teman harus perhatikan titik koma atau tanda petik, karena jika ada salah ketik maka akan gagal ke depannya. Lalu ketikkan file /etc /bin /db.lks strip ITNSA. Nah, di sini saya salah, malah memakai spasi ya teman-teman. Karena di sini saya salah, nanti kedepannya akan terjadi troubleshoot. Gak apa-apa, kita lanjut saja agar nanti untuk cara mengatasinya ada di akhir. Dan untuk zone kedua di sini kita menambahkan IP yaitu 2.12.11.10 atau kebalikannya dari IP yang kita buat. Setelah itu IP ADDR ARPA tipe master file /etc /bin /db.2.12. Nah, seharusnya yang zone atas tuh seperti yang zone bawah ini, tidak memakai spasi untuk tutup kurawal dan titik komanya. Jika sudah, kita ctrl+x y enter. Kita cek lagi. Lalu kita ketikkan cpdb atau copy paste db.lokal
lalu db.lks strip itnsa. Kita masuk pada db itnsa dan di sini kita ubah localhost-nya dengan cara ctrlw r dan a, dan ganti juga localhost tadi agar cepat untuk menggantinya dengan perintah seperti tadi, ctrlw ctrlr, lalu ganti nama yang ingin kita ganti, lalu a. Nah, di sini kita tambahkan web 01 in. Nah, untuk memindahkan ini kita klik tab dan tambahkan IP 10.11.12.2. Lakukan hal tersebut sampai web 05. Setelah itu ctrlx y enter lagi. Lalu kita ke copy paste db 255 db 2.12. Nah, di sini lakukan hal seperti tadi, yaitu ctrlw, ganti nama localhost-nya dengan nama yang kita telah buat. Lalu kita arahkan ke semua localhost. Jadi otomatis semua terganti. Lalu kita tambahkan 2 in ptr dan lks strip itnsa stripbandung.co.id. Jangan lupa diakhiri dengan titik. Lakukan sampai ke web 5 sama seperti tadi. Jika sudah, kita hapus semuanya kecuali name servernya dan ganti IP-nya sesuai IP yang telah kita konfigurasi tadi, yaitu 10.11.12.2. Setelah itu kita systemctl restart, dan di sini kita restart untuk bin 9-nya, lalu nslookup lks itnsa bdg.co.id. Nah, sudah berhasil. Mohon maaf agak berisik teman-teman, lagi hujan. Kita cd/var/etc/html. Lalu kita install untuk Apache-nya.
dengan perintah apt install apc2. Setelah itu kita lanjut dengan cd/var/etc html. Lalu ketikkan mv index.html old. Lalu kita masuk pada index HTML dengan perintah nano index HTML. Nah, di sini kita tambahkan secara manual dengan perintah seperti ini. Garis ke kiri HTML, panah ke kanan. Dilanjutkan dengan titelnya. Lalu dengan head, lalu dengan slash head, slash title lagi, tambahkan bodinya. Nah, di sini kita tuliskan welcome to web LKS ITNSA bdg.co.id. Lalu tambahkan lagi untuk bodinya dengan slash. Setelah itu kita ke Windows. Mohon maaf. Kita restart dulu untuk Apache 2-nya. Nah, setelah itu kita pergi ke Windows, lalu ke control panel untuk melihat IP-nya. Di sini kita gunakan 10.11.12.3 dengan netmask 255.255.255.248. Lalu tambahkan juga DNS-nya. Nah, di sini ubah menjadi host only. Kita pastikan lagi IP-nya. Kita tambahkan lagi karena tadi mungkin hilang IP-nya. Kita yes. Lalu kita ke Microsoft Edge atau ke search engine lainnya. Namun di sini hanya ada Microsoft Edge, jadi kita gunakan ini saja. Kita ketikkan LKS ITNSA bdg.co.id.
Nah, di sini terjadi troubleshoot karena kita tadi salah memasukkan atau salah mengetikkan. Kita kembali ke halaman Debian untuk memperbaiki kesalahan dalam pengetikan yang tadi sudah dikatakan di awal, yaitu di sini saya salah malah menambahkan spasi. Nah, jika sudah, CTRL-X, Y, Enter. Lalu kita restart lagi. Kita restart semuanya saja. Dari mulai networking, lalu bin 9, dan Apache 2. Nah, di sini masih troubleshoot. Kita cek karena kita salah, yaitu harusnya OS only malah not. Nah, seperti tadi kita restart semuanya agar konfigurasinya tersimpan. Jika sudah, kita ke Windows lagi. Kita coba panggil dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita coba di webnya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Nah, akan muncul seperti yang kita tuliskan tadi, welcome apa gitu. Setelah itu kita ketikkan lagi cd /var/www/html. mkdir web 01. Lalu web 02. Nah, di sini kenapa langsung semua? Karena agar mempermudah kita untuk tidak memasukkannya satu-satu. Dengan cara ini, kita akan lebih cepat untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita konfigurasi lagi seperti yang tadi, yaitu HTML, title, head, nah di sini untuk perintah atau untuk isi dari web tersebut kita pakainya web 01. Maksudnya kita tambahkan welcome to web 01. Mohon maaf agak berisik teman-teman. Di sini lagi hujan. Lakukan hal seperti ini sampai web 05. Kita ganti perintah web 0 berapanya gitu. Kita hanya mengubah itunya saja.
Nah, di sini kita hanya ubah web 01 menjadi web 03 sampai web 05. Jika sudah sampai web 05, kita ketikkan cd /etc/apache 2 strip strip available. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Kita hapus pagarnya pada server name. Lalu kita pindahkan. Kita tambahkan web 01.lks strip itnsa strip bdg.co.id. Jika sudah, kita ctrlx, enter lagi. Kita copy paste. Lalu lakukan hal ini sampai web 05 lagi. Nah, untuk web 02 kita ubahnya simple, yaitu ubah 01 menjadi 02. Sama seperti web 03, 45, hanya mengubah web 01 atau web 02-nya saja. Lakukan juga hal ini sampai web 05. Lalu kita restart untuk Apache 2-nya. Kita pergi ke Windows lagi. Kita coba untuk web yang tadi kita buat, yaitu web 01 sampai web 05. Namun untuk pengecekannya, kita hanya cek untuk web 01 dan web 05. Hanya perwakilannya saja, dan di sini untuk web 1 berhasil. Lalu kita coba dengan web 5. Dan berhasil juga ya teman-teman. Setelah itu kita pergi ke Debian lagi. Kita install untuk SSH-nya dengan perintah open strip SSH server. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita masuk pada
etc SSH. Nah, jika sudah masuk, kita ubah portnya. Di sini saya menggunakan port 2230. Dan di sini hapus juga untuk pagarnya. Nah, jika sudah, kita restart lagi untuk SSH-nya. Kita pergi ke putih. Yang ada pada file kita. Kita masukkan IP-nya dan juga portnya sesuai dengan yang kita konfigurasi, yaitu 2230. Nah, di sini gagal. Di sini kita mengalami troubleshoot. Sebenarnya tidak gagal ya teman-teman, hanya terjadi bug saja. Untuk cara mengatasinya yaitu kita restart saja. Restart untuk SSH, networking, Apache 2, dan bin 9. Hal ini sering terjadi pada aplikasi Debian atau hal-hal pada aplikasi tersebut, seperti name server yang ganti IP sendiri. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, masukkan IP lagi, masukkan portnya lagi. Nah, sudah berhasil teman-teman. Tadi hanya mengalami bug saja. Kita masukkan domain, maaf untuk namanya dan passwordnya. Nah, sudah berhasil. Di sini kita pergi ke virtual routernya atau MikroTik. Lalu ketikkan tools, traceroute. Dan diarahkan kepada IP DNS.